Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sari Nurhaliza dan teman saya. Saya Andi Natania. Oke, kami akan menjelaskan mengenai DevOps. Apakah itu DevOps? Jadi, DevOps adalah kombinasi dari kultur, praktik, dan alat untuk meningkatkan kemampuan sebuah perusahaan agar proses delivery aplikasi atau software dapat dilakukan dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada proses pengembangan software tradisional. Sesuai dengan namanya, istilah DevOps adalah gabungan dari kata development dan operation. Jadi, secara garis besar metodologi, DevOps akan mengurangi proses pengembangan aplikasi atau perangkat lunak yang berkualitas tinggi dengan mengotomatiskan dan mengintegrasikan effort dari tim development atau pengembang dan tim IT operation atau operasi. Di bawah model DevOps ini, tim developer dan IT operation akan bekerja bersama di seluruh tahapan software development life cycle untuk menghasilkan produk digital yang berkualitas secara efektif dan efisien. Lalu, apa itu DevOps Engineers? Pada dasarnya, DevOps Engineer adalah profesional IT yang bekerja dengan software developer, sistem operation, staff IT, operation staff, dan lain-lain, untuk mengawasi atau memfasilitasi penerapan kode berdasarkan continuous integration dan continuous delivery workflow. Lalu, mengapa DevOps dibutuhkan dalam proses pengembangan software? Dalam proses pengembangan produk, klien biasanya menginginkan agar proses delivery produk dapat dilakukan dengan cepat. Klien juga berharap agar produk yang dikembangkan memiliki kualitas yang baik serta mampu bekerja dengan stabil. Untuk memenuhi permintaan tersebut, tim developer dapat bekerja dengan cepat dalam proses pengembangan produk. Namun di sisi lain, tim operation memahami bahwa perubahan atau pengembangan yang dilakukan dengan cepat tanpa pengamanan yang tepat dapat membuat sistem menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, DevOps dirancang untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara mengintegrasikan semua orang yang terkait dengan software development dan deployment, baik itu business users, developers, test engineers, security engineers, system administrators, dan lain-lain. Tim ini akan bekerja sama untuk mencapai tujuan dan fokus utama yaitu delivery product atau software berkualitas tinggi yang dapat memenuhi semua user requirements, namun tetap mampu menjaga integritas dan stabilitas seluruh sistem. Jika dilakukan dengan baik, DevOps dapat memberi berbagai manfaat dan proses pengembangan produk. Beberapa di antaranya seperti 1. Perusahaan dapat bergerak dengan cepat. Praktik DevOps memungkinkan untuk dapat bergerak cepat dalam berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan besar. Dengan demikian, praktik ini mampu mendorong bisnis agar bisa berkembang dengan cepat. Lalu, delivery yang cepat. Praktik DevOps dapat membantu untuk dapat merilis produk dengan waktu yang lebih cepat. Dengan cara ini, kita memiliki peluang untuk bisa lebih unggul dari kompetitor lain. 3 adalah keandalan. DevOps bekerja seperti pada praktik CI or CD atau Continuous Integration or Continuous Delivery yang dapat membantu memastikan bahwa produk yang dikembangkan memiliki kualitas yang tinggi. Di sisi lain, kita juga dapat mengirim produk yang andal dengan kecepatan tinggi. Lalu ada kolaborasi tim yang lebih baik. Di bawah model DevOps, tim pengembang dan tim operasi akan berkolaborasi, berbagi tanggung jawab, dan menggabungkan alur kerja mereka. Cara ini dapat membantu kita untuk bekerja secara efektif dan efisien. Lalu aman. Kita dapat mengadopsi model DevOps tanpa perlu mengorbankan keamanan dengan menggunakan alat pengujian keamanan terintegrasi dan otomatis. Fase DevOps pipeline, bagaimana sih cara DevOps bekerja? 1. Plan. Fase ini melibatkan perencanaan untuk seluruh alur kerja yang dibutuhkan sebelum tim pengembang memulai menulis kode. Dalam tahap ini, manajer produk dan manajer proyek akan memainkan peran penting. Mereka akan bekerja sama untuk mengumpulkan requirement dan feedback dari klien ataupun stakeholders. Informasi tersebut kemudian akan dikumpulkan untuk membangun roadmap produk untuk memandu proses pengembangan yang akan dilakukan. 2 adalah kode. Setelah rencana dibuat,
Tim developer dapat memulai menulis kode yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk. Tim developer biasanya akan menggunakan seperangkat rigid standar yang dipasang di lingkungan pengembangan mereka untuk membantu proses pengembangan, membantu menerapkan gaya kode yang konsisten, serta menghindari kelemahan keamanan umum dan anti-pattern. Lalu 3 ada build. Setelah tim developer selesai menulis kode yang dibutuhkan, mereka akan memasukkan kode tersebut ke dalam share kode repository. Developer akan mengirimkan pull request setelah developer yang lain akan mereview perubahan yang telah dilakukan. Jika kode tidak memiliki masalah, maka developer tersebut akan menyetujui pull request yang telah dikirim sebelumnya. Yang kelima, rilis. Fase rilis menjadi tonggak penting dalam DevOps pipeline. Pada tahap ini, setiap perubahan kode telah melewati serangkaian pengujian dan tim IT operation telah memastikan bahwa masalah yang merusak dan regresi sudah teratasi dengan baik. 6. Deploy. Tahap selanjutnya adalah deployment. Setelah production environment dibuat dan dikonfigurasikan, maka versi terakhir dari pengembangan yang telah dilakukan akan diterapkan. 7. Monitor. Pada tahap terakhir ini, tim IT operation akan terus bekerja keras untuk memantau infrastruktur, sistem, dan aplikasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau aplikasi yang dikembangkan dapat berjalan dengan lancar. Mereka juga mengumpulkan data-data penting dari log, analitik, sistem monitoring, serta melihat feedback dari pengguna untuk mengetahui jika ada masalah pada kinerja aplikasi. Praktik terbaik untuk DevOps yang efektif. Untuk menjalankan DevOps secara efektif, terdapat beberapa praktik yang dapat diterapkan, yaitu antara lain 1. Continuous integration. Continuous integration adalah praktik dalam software development di mana tim developer akan secara rutin menggabungkan pembaruan kode ke dalam central repository. Tujuan utama dari continuous integration adalah menemukan dan mengatasi bug lebih cepat, meningkatkan kualitas perangkat lunak, dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memvalidasi dan merilis pembaruan perangkat lunak yang baru. 2. Continuous delivery. Continuous delivery adalah praktik dalam software development yang memastikan bahwa kode selalu dalam status deployable. Artinya, setiap perubahan yang ada di dalam kode seperti penambahan fitur, perbaikan bug, perubahan konfigurasi, atau yang lain, akan selalu siap untuk diterapkan ke dalam production environment atau bahkan ke tangan user dengan cepat, aman, dan berkelanjutan. 3. Microservice. Microservice adalah gaya arsitektur yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan aplikasi yang kompleks. Implementasi arsitektur ini memungkinkan aplikasi yang sedang dikembangkan menjadi sangat mudah dipelihara dan stable. 4. Infrastruktur as Code (IaaC). Infrastruktur as Code adalah sebuah pendekatan untuk mengelola data center server, storage, dan infrastruktur jaringan. IaaC digunakan untuk menyederhanakan konfigurasi dan manajemen skala besar secara signifikan. 5. Monitoring dan logging. Monitoring dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah dengan cepat sehingga dapat mencegah munculnya masalah lain yang lebih besar. Dengan cara ini, tim mampu mengukur kinerja aplikasi atau software dan memastikan sistem tetap bekerja secara stabil. Selain itu, tim juga akan menganalisis log yang dihasilkan oleh aplikasi. Dengan demikian, tim DevOps dapat lebih memahami bagaimana perubahan dan pembaruan perangkat lunak yang telah dilakukan dapat memengaruhi user. Di sini kami menarik kesimpulan dari penjelasan yang telah kami jelaskan tadi. Anda dapat lebih memahami apa itu DevOps. Pada dasarnya, DevOps adalah strategi untuk mengembangkan software yang mendorong kerjasama yang erat antara tim software developer dengan tim IT operation. Dengan cara ini, perusahaan dapat menyelaraskan orang-orang, proses, dan alat yang digunakan dalam pengembangan software untuk mencapai kepuasan pelanggan. Dengan ini, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.